Peter. Hai guys, kembali lagi di channel 247 Cinema. Mempunyai anak merupakan suatu kebahagiaan bagi sebuah keluarga karena terlahir tidak normal membuat seorang anak dikurung di tempat yang sangat gelap. Seperti apa kisahnya dalam review film kali ini yang berjudul Cobweb. Film ini dirilis pada tahun 2023. Makan ketimun di pinggir kolam daripada melamun, mending nonton review film. Di awal film diperlihatkan seorang bocil yang bernama Peter terbangun dari tidurnya waktu menunjukkan jam 2 dini hari karena dinding kamarnya ada yang mengetuk-ngetuk. Terlihat ayunan di halaman rumah bergerak sendiri seakan ada yang habis memainkannya. Peter segera menghidupkan lampu kamar lalu mendekati dinding untuk mendengarkan suara misterius yang ada di baliknya. Karena takut, Peter mencoba membangunkan ibunya yang bernama Carol dan ayahnya bernama Mark agar mengecek dinding kamarnya. Lalu Carol mencoba menenangkannya, mungkin itu hanya khayalan Peter saja. Dalam kesehariannya, Peter hanya bermain sendiri selepas pulang sekolah dan belajar piano bersama ibunya saja. Di saat sedang makan malam, Peter menanyakan akan menjadi apakah dirinya di saat perayaan Halloween nanti. Ia bercerita teman di sekolahnya boleh merayakan. Namun respon kedua orang tuanya sangat dingin. Peter tidak diizinkan mengikutinya dengan alasan seorang gadis kecil yang rumahnya di ujung jalan menghilang di saat perayaan Halloween tahun lalu. Well, nobody knows. She went out. Gadis tersebut bermain permen dan kenakalan lalu menghilang tanpa ada yang tahu. Sebuah peristiwa traumatis di lingkungan rumah mereka tinggal. Keesokan harinya, Peter berangkat sekolah menumpang bus. Teman satu kelasnya selalu membuli Peter di mana saja terlebih di saat jam istirahat sekolah. Di hari itu mereka mendapatkan guru pengganti bernama Miss Divine, sampai guru aslinya yang bernama Miss Butler kembali mengajar karena sedang cuti hamil. Di saat jam istirahat, Peter berdiam diri di dalam kelas karena takut dibully oleh teman-temannya. Miss Divine kaget melihatnya tidak ikut beristirahat bersama yang lain. Tiba-tiba saja ada seekor laba-laba mendekati. Miss Divine mengajarkan Peter untuk menangkapnya dengan gelas lalu membuangnya lewat jendela. Malam harinya waktu menunjukkan jam 11 lewat 34 menit. Sebelum tidur, Peter menerangi dinding yang sering ada ketukan di sana saat malam tiba. Tiba-tiba saja ada yang memanggil dirinya lalu ia berteriak memanggil ayahnya. Peter. Keesokan harinya, Miss Divine mengajarkan anak-anak untuk melukis. Entah apa maksud dari gambar sebuah dinding yang bertuliskan "Help Me" yang dilukis oleh Peter. Sepulang sekolah, ayahnya memberitahu Peter cara untuk mematikan tikus dengan racun, lalu menebarkan racun itu di sekeliling kamar dengan harapan tikus yang mengganggunya sepanjang malam akan mati. Sometimes Keesokan harinya, Miss Divine mendatangi rumah Peter bermaksud memberitahu Carol. Di saat teman-temannya di sekolah menggambar mengenai tema Halloween, Peter malah menggambar suasana kamarnya dengan tulisan "Help Me". Carol malah bilang gambar yang sangat memalukan. Peter mempunyai imajinasi yang sangat aktif, semua gambar itu hanyalah sebuah khayalannya saja. Carol pun segera masuk menemui Peter, menanyakan mengapa ia menggambar kamarnya sendiri dan malah meminta bantuan kepada orang lain bukan kepada orang tuanya. Di saat melukis labu, Peter menggambar karakter bernama Hector. Divine memuji gambarnya sangat bagus, lalu Peter membawa labu miliknya ke taman. Sayangnya labu tersebut malah dihancurkan oleh temannya yang sering membuli bernama Brian. Malam harinya waktu menunjukkan jam 12 lewat 51 menit. Peter terbangun dari suara di balik dinding yang memanggilnya. Suara tersebut berjanji akan menjadi teman dan Peter menerimanya dengan senang hati. Keesokan malamnya suara misterius di balik dinding membangunkan Peter kembali. Ia curhat bahwa teman sekolahnya yang bernama Brian sering menyelengkatnya hingga ia terjatuh. Suara tersebut meyakinkan bahwa Peter harus berani membalasnya. Keesokan harinya Brian mengganti labu milik Peter yang kemarin ia hancurkan. Tak lama kemudian bel pulang berdering, semua siswa dan siswi pulang ke rumahnya masing-masing. Peter mendapatkan bisikan suara untuk mengikuti perjalanan pulang Brian. Kemudian sesuatu terjadi pada Brian, ia terjatuh dari tangga hingga kakinya patah. Alhasil, Carol dipanggil ke sekolah dan Peter disidang oleh kedua orang tuanya. Carol menceritakan kepada suaminya tentang gambar yang dibuat oleh Peter, seorang anak yang meminta pertolongan kepada orang lain. Karena telah membuat jengkel akan kelakuannya membuat Mark naik pitam dan menghukum Peter di ruang bawah tanah yang pintunya berada di balik kulkas. Peter mencoba untuk berkomunikasi kembali dengan suara misterius, namun suara itu tidak merespon sehingga membuat Peter sangat sedih lalu tertidur.
Keesokan paginya, Peter mendapati kakinya dirantai ke sebuah besi penutup lubang yang cukup dalam dan terdapat sebuah boneka di dalamnya. Sementara Divine sangat ingin memastikan Peter dalam keadaan baik-baik saja dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Peter karena terlihat ibunya sangat mencurigakan. Kepala sekolah menceritakan bahwa di lingkungan tempat tinggal Peter, seorang anak menghilang pada perayaan Halloween tahun lalu. Jadi menurutnya wajar saja orang tuanya sangat menjaga Peter. Sementara Carol sedang mencuci pakaian, tiba-tiba bel rumahnya berdering yang ternyata adalah Miss Divine yang datang bermaksud memberikan ujian matematika yang telah terlewatkan. Sementara Peter masih dikurung di dalam ruang bawah tanah, Divine dipersilakan masuk ke dalam rumah oleh kedua orang tua Peter untuk ngopi. Divine menanyakan kemana Peter akan disekolahkan setelah dikeluarkan karena mendorong temannya hingga kakinya patah. Mark bilang Peter akan disekolahkan di rumah atau bahasa kerennya adalah homeschooling bersama Carol. Spirited boy. Sementara Peter mendengarkan suara percakapan kedua orang tuanya dengan Miss Divine dari ruang bawah tanah. Carol bilang Peter sedang dihukum di dalam kamarnya. Carol sangat emosi kepada Divine karena dirasa mengajari dalam hal mendidik anak. Peter mencoba membuat suara gaduh namun tersamarkan dengan mesin cuci. Mark menyuruh Divine meninggalkan rumahnya demi meredakan amarah Carol. Setelahnya Carol membuatkan kue untuk Peter dan mengeluarkannya dari dalam ruang bawah tanah. Untuk kedepannya Peter akan selalu di rumah di dalam pengawasan kedua orang tuanya. Termasuk dalam hal pendidikan, Carol yang akan menjadi guru dalam segala hal. And we Malam harinya Peter mencoba mengetuk dinding untuk berbicara dengan suara misterius. Ia ingin melihat seperti apa wajahnya namun ditolak karena Peter pasti akan takut. Peter disuruh merobek wallpaper yang menempel di dinding. Ternyata terdapat sebuah lubang seukuran bola kasti dan muncul bola mata dari dalamnya. Peter pun sangat ketakutan dibuatnya, lalu menanyakan siapakah sebenarnya suara misterius itu. Ia mengaku sebagai saudari Peter yang telah lama menunggu untuk memberitahunya. Menunggu Peter cukup besar agar kuat memindahkan jam besar yang menghalangi sebuah pintu di baliknya, agar suara misterius itu dapat keluar dan meninggalkan kegelapan. Suara misterius itu mempengaruhi Peter menyebut kedua orang tuanya sangat kejam. Menunggu waktu saja ia akan bernasib sama dengan suara misterius itu. Tengah malamnya Peter terbangun karena suara ketukan pintu yang ia kira adalah Carol. Pintu kamarnya terbuka, terlihat ayahnya sedang berdiri di sudut kamarnya. Suasananya semakin mencekam, Peter memanggil-manggil ibunya namun tidak ada jawaban. Sekelebatan bayangan yang rupanya seperti Carol, ia merasa itu adalah sebuah kenyataan bukan mimpi. Untung saja waktu telah pagi, Carol mendekat Peter yang sedang mimpi buruk. Suara misterius selalu mencoba untuk mempengaruhi Peter. Lalu bagaimana bisa mereka berkomunikasi jika Peter dikurung di kamar orang tuanya? Seakan-akan kedua orang tua Peter sangat muak dengannya. Sosok misterius tersebut bilang jika mereka sangat kesal maka akan membunuh Peter lalu mengurungnya di dinding kamar. Sosok misterius bilang bahwa kedua orang tua Peter telah membunuh seseorang. Lalu menyuruh Peter untuk mengecek sesuatu terkubur di taman samping rumahnya. Keesokan harinya, Carol keluar dari dalam ruangan yang berada di balik jam besar, sementara Peter menggali lubang untuk membuktikan suara misterius itu benar atau tidak. Terdapat sebuah tengkorak di sana. Carol memergoki Peter lalu berteriak menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Peter di taman samping rumah. Peter beralasan mau mengambil labu untuk diukir karena menyadari tidak bisa main permen dan kenakalan. Sebelumnya sosok misterius itu meminta pertolongan seseorang untuk mengeluarkannya dari dalam dinding, lalu ketahuan dan dibunuh oleh kedua orang tuanya. Peter berjanji akan mengeluarkan sosok misterius dari dalam kegelapan. Hanya ada satu orang harapannya, yaitu Miss Divine yang mencantumkan nomor teleponnya di kertas ulangan. Peter mencoba untuk menghubungi Miss Divine namun kepergok oleh ibunya. Lubang di dinding juga telah ketahuan membuat Carol menjadi ketakutan, menanyakan apa yang dikatakan oleh sosok misterius itu kepada Peter. Suara misterius bilang kedua orang tuanya telah mengetahui komunikasi mereka berdua, maka Peter harus melakukan sesuatu agar aman. Father, get home. Keesokan harinya Peter diminta oleh Mark mengelola kebun di samping rumahnya yang banyak berserakan labu Halloween. Tengkorak yang ia temukan kemarin juga sudah tidak ada di sana. Sebuah mobil melintas di depan rumah yang sepertinya teman dari Peter, yaitu Brian, dengan membawa beberapa orang untuk melakukan pengintaian. Mark bilang labu mereka terkena hama hitam. Jika mereka tidak segera mengubur yang sudah terkena hama, maka labu yang sehat akan membusuk juga dan semoga panen tahun depan lebih beruntung.
Waktu makan malam tiba dengan hidangan bubur labu di meja. Terlihat Peter hanya mengaduk-aduk saja sedangkan Mark bersama Carol dengan lahap menyantapnya. Mark bilang buburnya terasa aneh tidak seperti biasanya. Namun sedang kusutnya makan terdengar suara bel yang ternyata anak-anak iseng menekannya. Mark menyadari bubur tersebut bau seperti kayu manis yang ternyata Peter telah mencampurnya dengan racun tikus yang berada di gudang. Pantas saja ia tidak memakannya. Sementara sosok misterius menggedor-gedor dinding berusaha untuk keluar. Peter bilang bahwa Mark dan Carol telah menyakiti saudarinya. Mark menyuruh Carol segera menghubungi polisi, sialnya kabel telepon telah digunting juga. Carol mengejar Peter yang berlari ke arah kamarnya namun usahanya sia-sia, ia muntah dan lemas lalu tidak sadarkan diri. Begitu juga dengan Mark, muntah darah karena memakan racun tikus yang telah dicampur di dalam bubur. Peter masuk ke dalam kamar berkomunikasi kembali dengan sosok misterius. Lalu Peter mencoba untuk menyingkirkan jam besar yang menutupi sebuah pintu. Padahal Carol berpesan agar sosok misterius jangan sampai keluar dari dalam ruangannya. Kemudian pintu pun terbuka membuat Peter ketakutan lalu berlari ke dalam kamarnya bersembunyi di bawah tempat tidur karena sosok tersebut menyeramkan. Tiba-tiba saja terdengar suara Brian dari luar rumah. Ia bersama ketiga orang suruhannya dengan membawa alat pemukul untuk misi balas dendam kepada Peter ingin masuk ke dalam rumah. Sementara Peter bersembunyi di bawah tempat tidur untuk menghindari sosok misterius dan ketiga orang suruhan dari Brian yang memakai penutup kepala karakter binatang. Seperti tidak mempunyai dosa, mereka menghancurkan perabotan milik keluarga Peter. Brian terpeleset di lantai yang penuh akan darah dan melihat mayat Carol di sebuah lemari. Seorang yang bertopeng babi mengalami nasib naas setelah diseret dan akhirnya dibunuh oleh sosok misterius yang berada di dalam rumah tersebut. Sementara Divine tergesa-gesa mengendarai mobil menuju rumah Peter karena pikirannya tidak tenang. Apa yang akan terjadi pada mantan anak didiknya tersebut yang menelponnya sore tadi? Seorang lainnya tewas mengenaskan dibunuh dengan kepalanya sampai terlepas oleh sosok misterius di depan mata kepala Peter. Sedangkan seorang lainnya bertopeng kelinci dibuat bulan-bulanan sosok misterius dan nasibnya sama dengan temannya yang lebih dulu tewas dengan disaksikan oleh mata kepala Brian. Peter menggigit tangannya keras-keras karena saking takutnya melihat sosok misterius yang telah mempengaruhinya untuk membunuh kedua orang tuanya dengan racun. Dahulu ketika sosok misterius itu dilahirkan yang merupakan kakak kandung dari Peter, ia dikurung di dalam sebuah ruangan seperti kandang di balik jam besar di dalam rumah oleh Carol dan Mark, sampai bisa belajar menjadi sedemikian ganas dan dapat membunuh. Tak lama kemudian datang Divine dengan langkah berhati-hati masuk ke dalam rumah. Sosok misterius mencoba untuk melukai Divine. Kemudian terdengar suara Peter dari lantai atas menyuruhnya berlari menjauhi rumah. Terlihat mayat tanpa kepala yang tergeletak. Divine mencoba mencari sumber suara Peter yang ternyata terkurung di sebuah ruangan di sebelah kamarnya. Divine berhasil mengeluarkan Peter dari sana. Namun naas kakak kandungnya yang sangat menyeramkan seperti monster menarik Peter kembali ke dalam rumah dan menaruhnya di dalam lubang tempat dirinya dikurung oleh Mark dan Carol. Peter dapat menarik rambut kakaknya yang seperti monster sehingga masuk ke dalam lubang dan mengunci penutupnya yang terbuat dari besi. Monster tersebut dapat keluar ruangan seperti yang dilakukannya di setiap malam, walaupun pintu ruangan tempatnya dikurung terkunci rapat, menampakkan dirinya di hadapan Peter. Sampai di sini film pun berakhir, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.